pencatatan pembimbingan skripsi dan tesis ya. Jadi ini untuk semua mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah skripsi dan tesis. Nah, di dalam ruangan ini juga ada dosen-dosen yang pada saat pertemuan dengan dosen belum hadir, itu juga hadir di sini. Nah, saudara-saudara, selama ini kalau kita melakukan bimbingan skripsi dan tesis, itu kita menggunakan Google Form. Ya, jadi semua pembimbingan saudara itu dicatatnya di Google Form. Tapi mulai semester ini ada permintaan, ya, ada instruksi dari Pak Rektor bahwa kita Clara coba di ini, nak, Clara di mute Clara. Bentar, saya cari Clara nih. Oke. Baik, jadi mulai sebentar, Clara Josephine, tolong di mute, nak. Ya. Oke. Jadi mulai semester ini semua proses bimbingan skripsi dan tesis diwajibkan dicatatkan di Lintar, ya. Pasti semua sudah punya Lintar, akun Lintar, dan khusus untuk mahasiswa yang skripsi dan tesis itu udah dibuka akunnya untuk pengisian bimbingan ini. Nah, jadi tolong mulai semester ini saudara-saudara nanti lihat dulu ya. Setelah itu kalau ada pertanyaan kita akan menjawab pertanyaan. Nah, kemudian di sini kita sangat beruntung karena Pak Ahmad Hulaliyah, beliau adalah Ketua Pusat Komputer Universitas Tarumanagara, berkenan hadir untuk memberikan sosialisasi ini di kita, ya. Mudah-mudahan saudara bisa menyimaknya dengan baik. Kalau ada pertanyaan, tolong dicatat dulu. Nanti akan ada tanya jawab di akhir. Ya, mudah-mudahan dalam 1 jam semua kegiatan kita selesai. Demikian dari saya, Pak Ahmad. Silakan saya menyampaikan sosialisasi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tia atas waktunya. Saya izin share screen ya. Ya, Pak, silakan. Apa udah terlihat? Sudah, Pak, tapi masih ya sekarang udah. Ya, ini ya. Ya, silakan, Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang sedang mengambil tugas akhir. Mudah-mudahan tugas akhirnya berjalan dengan lancar dan lulus dengan hasil memuaskan. Oke, saya mulai aja. Jadi di sini sesuai instruksi dari pimpinan, terutama Pak Rektor, menginginkan semua proses bimbingan dan informasi skripsi nanti komputerisasikan. Kami sudah buatkan aplikasinya yang terintegrasi dengan Lintar, baik Lintar dosen maupun Lintar mahasiswa. Sebenarnya ini sudah berjalan semester lalu. Mungkin kalau psikologi mungkin baru semester ini akan menerapkan secara full ya. Kita mulai bahwa nanti pengajuannya itu judul dan sebagainya, apalagi sekarang setahu saya hasil rapat kemarin dengan dosen-dosen ekonomi dan pimpinan psikologi ya, itu bahwa mahasiswa sudah mempunyai judul ya, bahkan bab 1 sampai bab 3 sudah berjalan pada saat MBKM gitu kan, outputnya berupa proposal skripsi. Bahkan itu lebih bagus lagi, berarti sekarang mahasiswa judul yang sudah di ACC tinggal diajuin aja ya, nanti di Lintarnya nanti saya ada tampilan-tampilannya akan saya demokan. Jadi akan soal nanti diajukan saja, kemudian pengajuan nanti otomatis oleh Kaprodi atau adminnya atau koordinator skripsinya akan mengadmit atau meng-ACC ya, meng-ACC ujian ini, karena sekarang ini berarti judul-judulnya udah di ACC, kita udah disetujui gitu kan, tinggal di input aja.
Terus di input nanti otomatis dari si admin akan meng-ACC koordinator skripsi ya. Terus setelah masuk ke lintar, mahasiswa menginput, kemudian udah di-ACC sama adminnya. Di sini mulai proses bimbingan ya. Di sini mulai proses bimbingannya juga nggak rumit. Bukan berarti bimbingan live harus ini enggak ya. Ini bisa diinput setelah live bisa ya. Atau pada saat live kemudian dikasih waktu, misalkan dosen menginstruksikan tolong diinput di lintar, silahkan. Nanti dosen dengan mengaktifkan ACC, dosen pembimbing ya, kayak gitu. Karena kalau dosen pembimbing input kasihan ya. Kalau mengenai 10 baru 10 kali input gitu kan. Setelah diinput selesai sampai proses bimbingan berapa kali ya. Nanti dosen pembimbing punya hak juga untuk melakukan perubahan terhadap judul kalau memang dirasakan perlu. Ada fasilitasnya di lintar dosen gitu ya. Ini kemudian nanti pada saat sudah mau pelaksanaan sidang ya, nanti dosen pembimbing itu punya hak untuk mengeset layak atau tidak layak maju sidang. Sini ya. Kalau tidak layak berarti gagal ya kan, selesai semester depan dia ngulang gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti layak, nanti dari admin prodi itu akan melakukan jadwal sidang dan sebagainya, akan diinformasikan ke lintar sehingga mahasiswa bisa melihat jadwal sidang dan melihat pembimbing penguji sidang gitu ya, siapa gitu kan, bisa dilihat informasikan jadwalnya sehingga nanti pada saat sidang silakan sesuai dengan jadwalnya datang gitu ya, atau misalkan online tergantung dari koordinasi dari prodi gitu ya. Itu kemudian nanti mahasiswa diwajibkan untuk melakukan sinopsis input tugas akhir nih pada saat yudisium ya. Jadi sebagai salah satu syarat bukti input sinopsis itu nanti dilampirkan oleh prodi pada saat daftar yudisium misalkan di sini ya. Ini alurnya seperti ini. Mungkin untuk mahasiswa ini bisa langsung login ke lintar, nanti di sebelah kiri ada namanya tugas akhir di sini ya. Nanti ada tugas akhir, kalau kita perbesar di sini ada 4 nomor ini. Nah, ini ngerjainnya urutan aja. Ya, sesuai dengan nomornya. Misalkan proses sekarang ada pengumuman lagi disuruh input sama prodi, silakan klik proposal atau judul, masukkan judulnya gitu ya. Di ACC nanti prodi akan mengumumkan bahwa ini silakan melakukan bimbingan. Pada saat bimbingan di sini menu nomor 2 ya, bimbingan. Setelah selesai bimbingan ya, informasi mengenai kapan sidang dan tanggal sidangnya ini ada di menu sidang gitu ya. Setelah selesai sidang ya, dinyatakan sidangnya selesai kemudian misalkan lulus, masuk ke poin nomor 4. Mahasiswa tinggal memasukkan sinopsis gitu ya. Kemudian cetak. Nah, nanti itu kalau ada pendaftaran yudisium ya silakan nanti cetak kemudian dilampirkan sebagai persyaratan seperti itu. Ya, ini secara umumnya garis besarnya ada 4 poin ini. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Sini poin 1 ya. Kita detilkan poin proposal atau judul. Di sini ada di menu nomor 1 tadi, di sini ya, klik aja proposal atau judul. Kemudian nanti di sini ada informasinya. Ya, kalau belum ada pengajuan judul di sini kosong, belum ada pengajuan. Nanti di sini ada tombolnya. Di sini ada status ya bahwa Anda belum mengajukan judul tugas akhir. Kalau sudah mengajukan di sini akan ada ya informasi tersebut. Oke, kalau belum langsung klik buat ajuan baru sebelah ini ya, kiri atas. Tombol buat ajuan baru hidup, yang lainnya mati. Tinggal klik akan tampil ini ya. Tuliskan judul di sini, ketentuan penulisan judul ini hurufnya huruf awal besar ya, jangan huruf besar semua. Sisanya huruf kecil gitu ya. Jadi setiap awal kata hurufnya itu besar. Setiap kata awal hurufnya itu adalah besar ya, awal huruf setiap kata ya. Ini kemudian deskripsi, silakan diisi aja deskripsi. Kemudian klik simpan. Sini ya, ada klik simpan tombolnya. Next. Nanti Anda yakin, kemudian klik OK, nanti akan ada pesan sukses simpan. Nanti kalau sudah disimpan akan berubah seperti ini. Judulnya sudah ada, ya, pembimbingnya belum ada, pembimbing pendamping juga belum ada, statusnya belum dicek. Ini artinya dari koordinator skripsi atau kaprodi itu belum melakukan pengecekan dan meng-ACC judul ya. Nanti akan diotomatis diperiksa ya sama prodi atau koordinator skripsi ya untuk ngecek
selalu akan ngecek. Kemudian selama belum di ACC ini masih berubah, bisa diubah ya. Klik aja ubah ajuan di sini. Klik, nanti tampilannya sama seperti tadi. Gitu ya. Tinggal diisi, dirubah lagi, kemudian diklik update gitu ya, yang ini. Udah, nanti statusnya bisa berubah. Kalau sudah diajukan, statusnya akan ada tulisan sini di ACC. Setelah di ACC, ini bisa melakukan cetak proposal skripsi dan cetak persetujuan proposal. Kalau sini udah fix sih, misalkan kemarin sudah ini kemudian nggak perlu dikumpulin lagi, ya udah nggak perlu dicetak, gitu ya. Karena ada juga prodi lain yang baru mulai mereka cetak, gitu kan, seperti itu. Kalau yang psikologi, kalau udah fix udah tinggal bab, misalkan nerusin ya udah. Kalau memang nggak perlu cetak, nggak usah cetak, gitu ya. Itu di sini contohnya. Jadi sini standar formatnya seperti ini, sudah di oleh pimpinan universitas, dan persetujuan juga seperti ini, gitu ya. Oke. Nah, setelah di ACC ini udah bisa cetak, ajukan, kemudian proses yang kedua, ya proses satu ini adalah ini ya, pengajuan judul cukup sampai sini di sini ya. Saya kan saat di ACC. Kemudian kita ke proses kedua, ini adalah proses bimbingan. Ini formnya ya, proses nomor 2. Ini diawali dengan tambah konsultasi. Di sini kan belum ada ya, belum ada data bimbingan. Tinggal di sini aja tambah, edit, hapus, cetak konsultasi, gitu ya. Kalau belum kosong, tinggal diklik tambah. Nanti otomatis di sini ada tanggal berapa. Ini tanggal boleh backdate ya. Misalkan lupa gitu masukinnya, ini masih bisa. Sengaja kami buka dulu ini ya. Tanggal pertemuan keberapa, di sini nanti ada isian otomatis. Kemudian materinya apa, diklik ya. Udah, klik simpan. Kemudian nanti di sini ada statusnya ya. Kalau sudah disimpan, di sini sampai berapa? Ini bebas ya. Tinggal tambah-tambah aja konsultasi ke berapa. Ini kebetulan konsultasi pertama ya. Tanggal sekian, kemudian materi bimbingan, ini statusnya belum ACC, artinya dosen belum membaca. Dosen pembimbing ya. Entah itu pembimbing 1, pembimbing 2 ya, tinggal baca di sini. Kemudian bisa, kalau dosennya sudah membaca, kemudian meng-ACC, otomatis berubah sini statusnya di ACC. Gitu ya. Kemudian nanti mahasiswa juga bisa mencetak konsultasi. Statusnya belum di ACC masih bisa dihapus sini ya. Tapi kalau sudah di ACC nanti hapusnya akan kasih pesan bahwa ini sudah di ACC, nggak bisa dihapus. Gitu ya. Kemudian bisa dicetak konsultasinya di sini ya. Konsultasi dosen bimbingan, skripsi atau tugas akhir. Sudah bisa dicetak historinya. Oke, formatnya sama seperti kayak jadinya seperti ini, logbook ya. Logbooknya dia sekitar seperti ini gitu ya. Oke. Udah. Nah, nanti setelah proses 2 ini silakan diulang-ulang selagi bimbingan gitu ya. Lagi bimbingan, kalaupun nanti misalkan di tengah jalan ada perubahan judul, otomatis nanti sini perubahan judul yang terakhir yang akan diambil, gitu ya. Misalkan dirubah, sama dosen pembimbingnya bahwa judulnya perlu perubahan. Yang berhak merubah judul adalah dosen pembimbing, baik satu ataupun pembimbing pendamping sih ya. Seperti itu ya. Atau koordinasi dulu deh antar pembimbingnya misalkan. Oke ya, ini akan berulang selama ada konsultasi bimbingan. Berulang ya. Terus pada saat nanti dosen sudah melakukan misalkan tahap akhir, tugas akhir, ya kan, untuk layak nggak layak sidang, itu dosen akan melakukan perubahan, apakah layak atau tidak. Nah, mahasiswa bisa melihat di sini di proses nomor 3. Ya, proses 3 ini adalah informasi mengenai sidang. Kalau belum ada nanti di sini belum ada ujian gitu ya. Status ini udah deskripsi, di ACC, status tugas akhirnya gitu. Kalau sudah ada, nanti akan berubah di sini. Nah, ya, kalau sudah, nanti akan berubah statusnya layak maju di sini ya. Kemudian layak maju, kemudian status pengajuan, nanti pengajuan maju sidangnya, tanggal 1 sidang, nanti sini ada tanggal sidangnya, kalau sudah diisi sama ininya apa ya, koordinator skripsinya ya, pengujinya siapa ini kelihatan. Kalau hasil sidang sini ini belum ada ya nanti. Sebentar, semester ini belum ada. Oke. Nanti otomatis setelah selesai ini di cetak covernya. Cetak cover, cetak lembar persetujuan, cetak lembar pernyataan, cetak lembar pengesahan.
Seperti itu. Ini bentuk contoh covernya. Jadi nggak perlu lagi dibuat di Method gitu ya. Ini cetak persetujuannya. Ini bentuk ininya, pembimbing 1, pembimbing pendamping gitu ya. Tanggalnya nanti ini adalah tanggal pada saat di admin atau koordinator skripsi merubah, pembimbing ya, merubah status layak tidak layaknya. Ini akan ada di sini. Berikutnya bisa mencetak lembar pernyataan. Ini lembar pernyataan. Ya, lembar pernyataan ini tidak plagiarisme ya. Kemudian di materai 10, kemudian ditangani. Kemudian bisa mencetak lembar pengesahan. Lembar pengesahan sini ya, di sini. Ya, kemudian nama pengujinya siapa, yang bersangkutan dinyatakan, misalkan nanti di sini lulus, nggak lulus atau sudah dinilai gitu ya. Kata tanggalnya, pembimbingnya, tangan. Seperti itu ya. Ini form pengesahannya. Jadi mahasiswa nggak perlu ini lagi, nyetok lagi atau minta lagi, tinggal cetak di di lintar mahasiswa menu yang ketiga, tugas akhir ya, folder tugas akhir menu yang ketiga. Oke. Kemudian setelah dinyatakan lulus, mahasiswa masuk ke menu 4, yaitu sinopsis. Sinopsis ini istilahnya apa ya? Seperti ringkasan lah dari tugas akhir tadi. Ya dari isi dari skripsi gitulah ya. Ringkasan sebenarnya nggak perlu panjang-panjang. Jangan di copy paste dari pendahuluan atau dari yang lainnya ya, kepanjangan. Cukup 1 paragraf atau 2 paragraf selesai langsung ini. Sinopsis itu ada sekitar 10 langkah di sini ya. Judul kalau udah oke, udah nggak perlu dirubah judul. Kemudian masukin abstrak nanti ya, abstrak. Kemudian abstrak dalam bahasa Inggris, pendahuluan. Ini juga disingkat juga ya, jadiin aja 1 paragraf, sudah ada 2 paragraf ya. Hasil dan bahasan singkat di sini juga dimasukin hasilnya apa ini gitu kan ya. Inovasi. Ini terkait dengan inovasi maksimum 50 kata. Dampak sosial juga maksimum 50 kata. Diisi, diketik juga ya, diketik. Upload cover dan full text. Ini wajib juga ya diupload isinya. Bentuk PDF boleh, bentuk PDF ya sebenarnya disarankan ya. Kalau mau per bab ini masih opsional. Kemudian status publikasi. Kalau belum publikasi sebenarnya nggak usah diisi atau dikosongkan, dikasih strip aja. Jadi ya. Kalau sudah ada silakan jurnalnya di mana, kemudian URL-nya dimasukkan. Seperti itu. Ini setiap poin ini harus diklik next di sebelah sini ya. Klik next, otomatis nanti dia akan ke halaman menu inputan kedua, ketiga, keempat, sampai terakhir. Nanti selesai. Kalau sudah selesai nanti bisa dicetak. Seperti ini. Ini kebetulan karena nggak diisi ya. Ini seperti ini ya. Nanti bisa sebenarnya ini seperti kayak format penulisan gitu. Oke ya. Itu di menu mahasiswa. Sampai di situ Bu Tia, mungkin untuk mahasiswa. Apakah yang untuk dosen juga? Iya Pak, karena ada beberapa dosen di sini juga. Oh gitu. Ya. Dilanjutin Sekalian aja. Ya silakan Oke, Pak. baik ya. Ini menu mahasiswa udah selesai ya. Mahasiswa tinggal mencetak kemudian mengasih cetakan bukti sinopsisnya ya. Untuk dilampirkan. Oke, sekarang dari menu mahasiswa dosen ya. Untuk menu dosen akan keluar dulu ya. Ini di menu adminnya. Nah, di sini ya. Untuk menu dosen di sini ada menu sebelah kiri ya. Menu kiri ini ada list bimbingan mahasiswa tugas akhir. Terus ada menu kedua bimbingan, ketiga sidang. Dashboard ini abaikan aja. Ini hanya untuk koordinator skripsi. Gitu ya. Mungkin nanti ada menunya, ada penjelasan lain ya. Ini akan keluar daftar nama-nama pembimbing, mahasiswa yang dibimbing. Maaf ya. Seperti itu ya. Sini akan keluar dan daftar nama-nama mahasiswa yang akan dibimbing untuk dosen. Kalau sudah ditugaskan atau diisi oleh koordinator dari tugas akhir untuk mengisi ya di sini. Pembimbing satu pembimbing apa, tinggal klik. Di sini. Ya. Untuk mengisi siapa pembimbingnya di sini ya. Ini tugasnya dari koordinator tugas akhir. Nanti akan dikasih hak akses untuk melihat menu ini. Ya, kalau sudah dikasih dan di status judul sudah di ACC, nanti otomatis dosen yang dikasih sebagai pembimbing login di lintar. Nanti ada menu namanya tugas akhir. Tinggal diklik list mahasiswa tugas akhir, nanti akan keluar di sini. Misalnya ada 10 ya, 10 mahasiswa. Gitu ya, dengan pembimbing siapa, judulnya siapa gitu ya. Kemudian
Di menu kedua adalah menu bimbingan. Jadi menu bimbingan di sini kita lihat ya, dosen tinggal klik aja ya di sini, pilih, atau dia bisa lihat juga sini jumlah konsultasinya udah ada belum. Kalau tidak ada ya sudah, berarti belum ada, mahasiswanya belum input gitu ya. Status layak sidang di sini nanti status awal tidak layak ya. Status ujian juga statusnya belum ujian. Oke. Nanti kalau mau lihat detail konsultasi tinggal diklik di sini, pilih, kemudian klik detail konsultasi. Ya. Ini nanti detail konsultasinya bisa dilihat ya. Sini dan ya. Bentar. Ini. Jadi bisa dilihat, diedit tadi di sini, klik masuk ke detail konsultasi, nanti bisa diedit. Ini kayaknya menunya kurang satu tampilan ya. Nanti bisa dirubah di sini. Ini sebenarnya nggak perlu ngisi dosen. Tinggal rubah nih mau ada ACC apa mau ditolak apa mau belum. Kalau belum nanti atau ditolak ya nanti di mahasiswanya keterangannya ditolak, nanti nggak dicetak. Seperti itu ya. Yang dicetak itu yang di ACC. Kalau ternyata materinya sudah selesai, sudah sesuai dengan kemarin mungkin bimbingan sama mahasiswanya, tinggal di ACC aja, klik update gitu ya. Kemudian sama di sini juga bisa mengupdate itu meng-ACC ya, atau menginput ya, menginput juga dosennya langsung statusnya ACC, nanti ke dosen ke mahasiswa siapa aja itu bisa ya. Cuman kan kasihan dosennya udah mikir bimbingan masih masukin ini juga, kalau bisa sih dari mahasiswanya aja ya, mahasiswanya aja yang input ya untuk setiap bimbingan. Oke ya, di sini kita lihat kalau sudah ada di sini jenis konsultasi ada 2. Sorry, jumlahnya ya, jumlahnya ada 2. Berarti sini sudah terlihat ya, kemudian bisa dicetak konsultasinya kalau mau cetak ya, tapi biasanya kan di mahasiswa banyakkan ya. Detail konsultasinya juga bisa dicetak. Kemudian bisa melakukan tadi nih ya, edit judul. Dosen pembimbing tinggal klik di sini, kemudian edit judul, nanti otomatis judulnya di sini awal apa, judul barunya apa, diketik aja di sini, koreksi, atau misalkan ada perubahan dikit ya tinggal ini copy kemudian pasang sini kemudian dirubah, boleh ya. Ada ketentuan dari baru, cuman mungkin masih belum ini ya Pak Bu, mungkin judulnya jangan terlalu panjang karena nanti ini akan dicetak ke transkrip ya, karena judul skripsi ini akan dicetak ke transkrip nilai di transkrip ya. Kemarin tadi sih disarankan maksimal itu 20 kata. Ya, psikologi biasanya 15 kata Pak Ahmad. Ya. Jadi barusan ketemu Pak Rektor Bu. Jadi you bilang itu, tapi nanti pas rapim akan dibicarakan lagi. Ya, baik. Karena melihat dari judul Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi itu ada yang 40 kata. Waduh. Jadi saya bilang panjangan nih. Iya, iya. Nggak bisa itu dapat transkripnya nggak muat gitu. Nggak cukup. Ya. Ya, oke. Ya, baik, kita ke sini lagi. Nanti bisa diedit judul, kemudian tambah ya, nanti judulnya akan berubah di sini. Oke. Kemudian nanti dosen pembimbing juga bisa mencetak reporting, mungkin harus dari prodi misalnya diminta, tinggal cetak aja nih jumlah bimbingan berapa jumlah konsultasi ada, atau detailnya ada nih per mahasiswa. Gitu ya. Oke. Ini cetak. Kemudian di sini untuk mengeset layak dan layaknya tinggal diklik aja namanya di sini. Atau nanti saya cari saya buatkan pencarian di sini ya, ini nggak ada pencarian. Tapi kalau 10 sih sebenarnya harusnya sih nggak perlu dicari di sini, kelihatan semua ya. Tinggal diklik aja pilihan, kemudian di sini klik layak, maju atau tidak layak. Nanti klik akan tampil Anda yakin, oke. Kalau oke nanti akan berubah menjadi sini layak, gitu ya. Kalau mau salah ternyata ya diklik lagi di sini, klik sekali lagi di sini, klik otomatis berubah menjadi tidak layak lagi. Seperti itu cara ngeset layak tidak layaknya untuk bimbingan mahasiswa yang layak maju atau tidak layak maju, seperti itu ya Bapak. Kemudian dosen juga bisa melihat di menu sidang. Menu sidang ini bisa lihat di sini daftar kalau ada jadwal nanti ya. Kalau sudah di-set oleh koordinator skripsi atau ujian, di sini kelihatan nanti daftar ujian dan mahasiswa yang dibimbing dengan judulnya apa, tanggal ujiannya kapan. Dosen juga bisa melihat sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh koordinator skripsi gitu ya. Gitu. Sehingga dia bisa lihat dan lihat jadwalnya lah ya, dan judulnya. Seperti itu Bapak Bu.
Saya kira untuk yang mahasiswa dan dosen selesai. Baik. Lagi ke Ibu Tia. Silakan. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Ahmad atas penjelasannya. Baik, saudara-saudara mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya kepada Pak Ahmad, kami persilahkan. Sudah cukup jelaskah? Kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Boleh tanya, Bu Tia? Monggo, Mbak Umi. Ya, Monggo, Mbak Umi. ya, selamat siang Bu Tia, Pak Ahmad. Mau bertanya saja sedikit Pak Ahmad, bagi mahasiswa yang extend, apakah juga harus mengikuti prosedur seperti yang Bapak uraikan tadi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan proses atau berkas kerja kami yang biasanya kami kirimkan melalui dosen pembimbing itu lewat email atau WhatsApp, apakah harus pakai proses lintar semua? Terima kasih Pak Ahmad. Ya. Monggo Pak Ahmad, silakan maksudnya, Bu, dijawab Pak. Monggo. mahasiswa extend itu maksudnya yang nggak berhasil di semester ini lalu gitu ya? Ya, jadi sekarang kami sedang analisa data. Apakah kami juga harus mengikuti yang seperti Bapak uraikan tadi, menulis lagi di lintar. Kemudian kami kan kalau sudah membuat satu tugas atau hasil penelitian, kami kirimkan kepada dosen pembimbing lewat email atau lewat WhatsApp. Ya, apakah itu masih berjalan atau kami harus lewat prosedur di lintar semua? Bentar ya, Bu. Mungkin nanti Bu Tia bisa nambahkan ya, Bu. Iya. Jadi sebenarnya kalau yang extend artinya yang penting di sini kita tercatat bahwa mereka mahasiswa tersebut adalah terdaftar ngambil mata kuliah tugas akhir gitu. Jadi bisa ngisi. Kalau nanti ternyata dia tidak mengambil kode mata kuliah tugas akhir, dia tidak bisa ngisi karena langsung ke blok seperti itu. Jadi kalau memang dia terdaftar, ya di sini bisa nginput. Walaupun dia mungkin udah extend gitu ya. Kemudian kalau yang berkas-berkas itu mungkin langsung aja, masih tetap email ya Bu. Soal di sini kan nggak ada, apalagi berkas setiap pertemuan gitu kan. Memang kita di sini tidak. Yang penting kita di sini hanya mencatat historinya aja, materinya. Seperti itu sih Bu. Ya, jadi kami tetap harus mengisi ya Pak Ahmad ya. Iya, tetap mengisi. Tetap harus mengisi dan tugas-tugas kami, hasil karya kami, berkas kami masih tetap boleh via email ya Pak Ahmad ya. Iya. Ya, baik. Yang di sini ya, hanya logbooknya aja Bu. Iya. Baik, baik. Kalau terima proses kasih Pak. Bimbingan, ya baik Bu. Kalau proses bimbingannya sih terserah. Janjiannya mau MST, mau Zoom, mau apa, silakan mau via email. Silakan itu tetap seperti biasa gitu ya. Enggak langsung semuanya lewat sini sih. Hanya untuk tadi ya, pencatatan dari histori dan logbooknya aja sih. Ya. Baik Pak Ahmad, baik. Terima kasih Bu Tia. Ya. Ya, terima kasih Mbak Umi. Mbak Umi ya. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi kah dari rekan-rekan mahasiswa? Sudah cukup jelas ya. Jadi kalau yang seperti mahasiswa bimbingan saya ini sudah pertemuan ke berapa ya? Ketiga ya kalau nggak salah ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah skripsi dan tesis mulai semester ini kita migrasi lintar ya. Migrasinya itu perlu dari awal, dari pertemuan pertama. Jadi silakan saudara-saudara ingat-ingat waktu pertemuan pertama apa yang dicatat. Kemudian tolong dicatatkan di lintar sejak pertemuan pertama semester ini. Jadi mulainya adalah semester ini ya. Pertemuan kedua waktu itu apa? Tolong dimasukkan, diisi materi bimbingan selengkap mungkin. Kemudian materi bimbingan ketiga juga tolong diisikan. Jadi semuanya lengkap supaya di akhir semester nanti itu kita sudah tidak perlu membuat logbook lagi terpisah, tapi sudah tinggal ngeprint dari lintar. Ya, jadi ini Pak Ahmad dan tim sudah mempermudah kerja semua orang, termasuk dosennya, termasuk mahasiswanya. Jadi nanti nggak repot-repot. Bahkan tadi covernya udah ada, ya, lembar pengesahannya sudah ada semua. Jadi ini adalah sistem yang dibuat oleh Pak Ahmad dan tim yang semuanya untuk mempermudah kita semua. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Ristantri, ada pertanyaan mungkin? Oh, ini ada yang bertanya. Oh, malah Pak Tommy sama Bu Siska. Oke, silahkan Bu Siska ya. Bu Siska, Pak Tommy dulu nih.
Bu Siska dulu, Bu. Bu Siska dulu. Oke, Bu Siska, Iya. monggo Bu Terima Siska. kasih Bu Tia dan Iya. Pak Ahmad. Mohon maaf minggu kemarin nggak bisa ikut full. Jadi begini, jadi kita akan sambil ngecek karena kan memang dilihat belum ada daftar namanya. Jadi kita mungkin 2 hari sekali ngecek ya. Artinya mungkin kalau udah ada mahasiswa mengisi kan kita baru terlihat ya Bu ya. Jadi saling ya. Jadi atau mahasiswa dulu semua yang mengisi baru kita muncul atau memang di input oleh prodi begitu Bu. Sistemnya nanti. Nah, ini Pak Ahmad Atau ini atau ya. mungkin kita mahasiswa itu udah bisa input jadi kita melihat tinggal kita Oh ya, saya perlu memperkenalkan ya. Jadi di S1 koordinator skripsi adalah Ibu Rahma ya. Bu Rahma ada kelihatannya di ruangan ini. Bu Rahma adalah koordinator skripsi, tapi nanti Bu Rahma juga dibantu oleh Pak Dadang ya. Nanti timnya memang ada Kaprodi, ada Bu Lita, ada Bu Ola selaku Sekprodi, Bu Rahma dan Pak Dadang. Mereka berempat akan memastikan bahwa akan menyetujui ACC judul-judul atau bukan judul ya bahwa mengambil mata kuliah ini pengajuannya ya. Nah, saya nggak tahu di antara 4 ini siapa yang pegang akun, tapi nanti biar nanti Kaprodi yang memutuskan, Pak. Tapi kurang lebih yang akan meng-ACC nanti antara Kaprodi, Sekprodi atau Bu Rahma selaku koordinator skripsi dan Pak Dadang. Nah, untuk S2 itu koordinator tetap Pak Tommy ya. Jadi Pak Tommy selaku ketua program studi S2. Nanti kerjasamanya sama Pak Yahya. Pak Yahya ada di ruangan ini ya, Pak Yahya ya. Nah, Pak Yahya semua mahasiswa S2 perlu kenal ini yang akan nanti melaksanakan tugas. Begitu Pak Ahmad? Ya. Ya, berarti 4 yang tadi disebutkan tadi gitu ya, petugas-petugas dan dosen maupun karyawan itu nanti saya kasih akses ya Bu ya, untuk dashboardnya ya. Ya. Ya, Pak. Kalau di lintar dosen itu kan udah otomatis kelihatan Bu. Ya. Jadi udah bisa langsung akses, kemudian dia bisa langsung membuka langsung saya demoin di sini ya. Iya, boleh Pak. Boleh ya? Boleh. Tadi kan cuma PowerPoint-nya aja ya. Jadi mungkin akan lebih jelas gitu ya. Kelihatan. Saya coba share dulu ya. Bentar, ya, ini mahasiswa maupun dosen jadi bisa lihat dari pihak masing-masing. Dari mahasiswa lihat kelihatannya seperti apa, dari pihak dosen kelihatannya seperti apa. Ya, coba share dulu, saya buka dulu lintarnya. Ya. Bu Rahma ada ya? Bu Rahma sedang ngajar kayaknya, sambil ngajar. Hadir Ibu Mutia. Oh iya. Ya, nah ini Bu Rahma ini koordinator skripsi kita. Ya, ini udah ke-share Bu? Iya, sudah. Keren ya? Ya, saya login dulu. Ya. Misalkan saya login sebagai Bu Rahma ya. Ya. Rahma apa ya Bu namanya? Rahma Hastuti. Rahmah pakai H Pak belakangnya. Rahmah Hastuti ini ya. Ya. Ini ya. Ya. Saya login sebagai Bu Rahma. Oh iya, ya. Ini ya. Oke, nanti di sini ada yang namanya tugas akhir. Itu Pak di atas. Nah itu. Ya. Nah, Ibu Rahma nanti ke sini. Kalau yang ini kan Bu Rahma sebagai pembimbing ya. Ya. List mahasiswa, bimbingan, sidang gitu kan ya. Yang ini Bu Rahma tinggal klik di sini. Nanti akan keluar seperti ini. Nanti Bu Rahma tinggal klik pendaftaran, langsung monitoring pengajuan judul. Sini ya, diklik. Nanti di sini ada semesternya, karena kan genap berarti ya.
pilih aja Ya. prodinya di sini. Psikologi S1 Psikologi. misalkan. Ya. Jadi di sini ada, ini sudah ya, yang ini ya. Ini kayaknya banyak belum mahasiswa belum karena baru disosialisasi ya, Bu. Ya, ya. Oke, ya. Nanti di sini bisa diklik tempat ada judul, ya kan. Kemudian di sini ada pembimbingnya siapa, Bu? Tinggal diklik aja di sini. Ya. Kalau tidak ada perubahan, biarin aja seperti ini. Ya. Judulnya nggak usah di copy paste gini, nanti capek. Ya. Ini kosongin aja. Langsung masukin judulnya siapa, nama pembimbingnya siapa. Terus klik simpan. Ini kan udah ada nih. Kalau udah ada langsung, kalau mau dihapus diganti, ini hapus, cari lagi. Ya. Gitu ya. Ya. Oke, konsepnya seperti itu. Kalau sudah dikasih pembimbingan di sini akan ada ya. Kemudian admin juga mengakses di sini. Ini nanti nama-nama mahasiswa yang ngambil mata kuliah tugas akhir ini udah otomatis tampil di sini. Ya. Ini ada sekitar 303 ya, ganjil ini ya. Ya. 303 ini, oke. Kemudian tinggal di ACC. Ada plastik nggak? Ada ya? Jadi dari itu bisa langsung mengakses di sini ya. ACC judulnya, nanti kalau sudah dikasih pembimbing baru tampil ke sini. Ya. Di sini karena belum pembimbing maka dia di sini nanti akan belum tampil. Oke. Ya kan di sini kosong ya. Ya. Karena belum cek. Nanti tinggal diklik aja di sini. Nah ini baru masuk nih. Ya. Gabriela Anissa. Oh, ini baru masuk, anak-anak baru masukin ya? Ya ini udah mulai masukin. Sorry. Ini oke. psikologi kan? Ya, Genap ya. Ini Ya. udah mulai banyak. Anak-anak udah mulai 13. sih ya. Oke. Ya, ini Terima tinggal kasih diklik. yang udah langsung kerja cepat nih. Validasinya di sini, ya kan? Ya. Masukin aja di sini pembimbing, kemudian di sini klik Bu ACC. Kalau belum di Tapi- ACC di sini, itu nanti di antar mas dosen belum kelihatan. Oh, oke. Dan mahasiswa Baik. juga statusnya masih belum dicek gitu. Ya, baik. Kalau baik. belum di ACC di sini ya, ini harus dikerjain sih Pak. Mungkin nanti pada Adang atau Pak Dadang dulu mungkin ya yang juga nanti ya ya. bisa masukin di Dadang, sini. Pak Yahya ya. Ibu Rahmat tinggal sebagai koordinator koordinasi aja misalkan ke Pak Dadang atau bolak-balik lah ya. Ya. Kemudian sih diisi satu-satu, udah sampai di sini prosesnya udah selesai pada saat pengajuan judul dan peng-ACC ya di Ya. sini pendaftaran. Ya. Nah ini masuk ke menu ini bimbingan, masuknya langsung ke monitor aja. Ya. Yang ini nggak usah atur jadwal bimbingan ya. Oke. Monitor bimbingan di sini tinggal dilihat semester genap psikologi. Ya. Nah, di sini ya ini kan belum masuk nih. Ya. Yang tadi kan belum ada pembimbingnya Ya, jadi belum kelihatan. karena belum di Ini ACC hanya- ya tadi nah, ya. iya. Ini kemarin saya ngasih sampel aja Ya, nih. baik. Ya, ini sih kelihatan nih jumlah konsultasinya 2. Kalau yang 00 berarti belum. Ya. Gitu Oke. ya. Nanti ini dari admin juga bisa ngelihat Bu di sini Ya. detail konsultasinya. Ya. Gitu. Dari Oke. Bu Rahma atau Pak Dadang atau Bu Yai, Pak Tommy bisa melihat siapa-siapa aja yang udah konsultasi yang di sini nggak 0 gitu. Ya. Baik. Itu sih Bu. Ya. Kemudian nanti monitoring bimbingan udah, nanti pada saat sidang yang dosen kan pada ngasih itu nanti ya layak sidang nggak layak sidangnya ya. Kalau nanti diumumkan juga sih kapan itu harus dirubah sama dosen pembimbing Oke. gitu. Ya. Ya. Mungkin Bu Rahma nanti yang ngumumin ya. Ya. Dosen-dosennya harus diingatkan. Harus diingatkan psikologi misalkan. Oh, ada yang kesalahan ya. Bentar. Ya. Ini belum ada karena ini semester genap. Kalau semester Ya. ganjil saya kayak cek di sini. Ganjil. Misalkan kemarin tuh contohnya teknik mesin. Ya, kita soalnya belum mulai semester Iya, lalu, karena ya. belum ada. Jadi makanya ya. teknik mesin nanti bisa kelihatan di sini nih, layak maju gitu. Ya, oke. Baik. Berubah kan? Baik. Ya. Iya. Ya. Tinggal di sini dikasih pembimbingnya siapa sehingga bisa kelihatan nih. 5 Ya. bimbingan 17, 5 bimbingan 15 gitu kan. Ya. Kemudian layak majunya ini langsung berubah kalau pembimbing yang bersangkutan merubah jadi layak maju. Ya. Baik. Gitu, Bu. Ya. Oke. Nanti Baik. bisa juga dari admin misalkan mencetak cover, cetak persetujuan, cetak pengesahan gitu udah bisa juga. Admin pokoknya super dah, bisa ini aja. Ya. Ini bukan di sini ya, di menu satu lagi di sini monitoring sidang. Ya. Ini atur jadwal sidang, layak maju nggak layak maju juga bisa di handle di sini. Ya. Kemudian sidang, atur jadwal sidang, monitoring sidang ini melihat gunanya untuk melihat jadwal pelaksanaan sidangnya istilahnya ya. Oke. Ya, Pak. Oke, lihat teknik mesin di sini. Ya, nanti. Ini kan 5 Januari tinggal 21 gitu ya. Ya. Oke. Cetak Baik. pernyataan, cetak pengesahan juga ini bisa di sini. Bu. Ya, Admin baik. juga. Ya. Gitu ya, Bu.
Ya, baik. Tapi nanti anak-anak sih mahasiswa ngeprint sendiri kan bisa ya? Iya, bisa. Mereka Mahasiswa bisa sendiri. ngeprint sendiri. Iya, ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Ya, Bu Siska sudah cukup jelas ya. Jadi sekarang kita nunggu anak-anak mahasiswa masukkan dulu ya. iya Jadi betul. setelah acara ini tolong masukkan judul. Nah, baru kemudian bisa keluar bisa dilihat di kita di dosen. Iya. Setelah ACC dari Bu Rahma atau Kaprodi atau Pak Dadang nanti. Oke. Cek sih Pak Dadang sudah kasih akses ya tugas akhir kemarin ya. Ya, baik. Buat saya sambil cek. Ya. Baik, tadi Pak Tommy yang mau bertanya lagi, silakan Pak Tommy. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Tia, Pak Ahmad. Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa. Selamat sore Pak Tommy. Iya, ini izin close kamera Bu. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Karena, silakan. Iya. Kurang pede menampilkan ini wajah. Ya Ibu, ini izin bertanya Bu Tia dan Pak Ahmad, untuk S2 sistem pencatatan administrasi kehadiran bimbingan apakah tetap boleh double? Dengan pertimbangan begini, ini kemarin kan Lintar ini belum terhubung dengan kita belum bisa melihat rekap, dan juga kadang-kadang masuknya itu agak hazels, sedikit hazels. Nah, selama ini kami di S2 itu pakai Google Form, Pak Yahya, Pak Ahmad. Jadi Google Form ini gunanya untuk penilaian kinerja pembimbing. Biasanya di akhir bulan atau 2 bulan sekali itu akan dinilai kinerjanya oleh sekretariat gitu. Nanti penilaian kinerjanya masuk ke Bu Tia gitu kan, atau Bu Iput gitu ya. Nah, jadi bolehkah tetap ya Pak Ahmad, jadi rekan-rekan mahasiswa S2 mungkin mohon berkenan tetap itu link G-Form itu tolong tetap diisi gitu. Gimana Bu Tia dan Pak Ahmad? Karena belum ngeling kan antara Lintar sama nanti rekapnya itu belum bisa kita ini nanti. Oke, nanti kalau gitu gini, kalau begitu, kalau saya sih usulkan satu saja Pak, Lintar saja. Karena kasihan mahasiswa kalau harus mengisi 2 form ya. Kita migrasi aja mulai semester ini. Nanti soal rekapnya kita akan minta khusus ke Pak Ahmad. Gimana kalau begitu ya? Kita minta tapi ada resiko ya Bu Tia. Jadi nanti sistem administrasi penilaian kinerja kita itu agak juga karena proses migrasi mungkin ada yang dosennya ada yang belum terhitung ya. Terhitung. Nah, itu saya tidak saya tidak sarankan cuman satu sih. Semoga pada saat migrasi ini semasa masih belum stabil ininya isiannya mahasiswa link kita mungkin yang mempermudah tetap G-Form gitu. Supaya fair juga bagi dosen, bagi si dosen. Juga bagi Bu Tia memudahkan dan tim sekretariat merekap penilaian kinerja. Gitu. Ini kalau sistem bimbingan itu kan juga ada bimbingan KPP segala macam. Jadi kalau saya menyarankan selama masa migrasi ini, sebelum nanti kita benar-benar pindah ke satu Lintar gitu, mungkin tidak ditinggalkan dulu yang ini, yang G-Form itu. Ini saran. Tapi kalau menurut Pak Ahmad atau Bu Tia, oke, kita tinggalkan yang G-Form, silakan aja. Tapi yang PKPP kayaknya tetap belum bisa ya Bu Tia. PKPP belum. Ini hanya tesis dan skripsi. Yang proposal tesis juga belum bisa Bu, karena ini hanya tesis. Kemarin kalau nggak salah baru tesis saja kan yang proposal. Jadi menurut saya sih masih ini. Kalau boleh sih masih dalam proses migrasi ini masih kita punya backup data gitu. Kalau boleh. Ini atas permintaan Pak Tommy ya, karena mungkin juga sistem rekapnya juga kita masih harus bangun ya Pak Ahmad ya. Iya, betul. Mungkin sampai paling nggak sampai tengah semester ya Pak Ahmad. Sampai tengah semester atau mau sampai akhir semester ya? Ini Bu, kalau masalah rekap tinggal dikasih tahu aja formatnya seperti apa, yang penting kalau berdasarkan dari tadi semuanya mahasiswa ngisi, semua apa yang dikonsultasikan kemudian diisi,
Rekapnya itu dihitungnya apa kan kita emang belum sampai ke situ belum sih Bu istilahnya, pembahasan ya. karena waktu Ya, kita oke. bikin sistem itu belum dibahas. Ya, Kalau baik. apalagi itu dihubungkan dengan evaluasi Ya, terhadap baik. kinerja dosen gitu kan. Ya, Mungkin nanti ya. step berikutnya step berikutnya bisa sih di Ya. ini. Oke, Menurut saya baik. sih kalau memang itu diaplikasikan 2, tapi itu beberapa form yang berhubungan dengan inian tadi penilaian dosen ya. Ya. Silakan, Oke. karena emang di sini belum ada sih. Ya. Baik, kalau gitu S2 aja khusus ya. Khusus S2 paling tidak sampai tengah semester ini isi 2 form, terpaksa lintar sama ininya diisi ya. Lintarnya sudah harus perlu diisi. Jadi lintar sama di form untuk S2 sampai tengah semester. Double ya. Khusus untuk S1 saya pikir nggak masalah, langsung pindah ke lintar. Atau Ya. izin Bu, sampai ada kepastian dari Pak Ahmad. Karena kalau nanti mahasiswa berhenti setengah semester, administrasi Oke. sekretariat nanti Ini aja Bu, diinformasikan dulu yang dimaksud pada Pak Tommy itu yang tadi belum mengcover tadi itu seperti apa ini kita kan belum tahu. Ya, ya baik, nanti baik. saya komunikasi sama Pak Ya. Ahmad Ya. itunya ya. Oke. Jadi nanti Baik. kalau udah pasti baru. Ya, jadi khusus S2 ya. Kalau S1 saya pikir udah bisa. Ya. S1 silakan migrasi ke lintar. Khusus untuk S2 atas permintaan Pak Tommy, kita masih isi 2 sistem sampai nanti kalau sudah lengkap baru kemudian Pak Tommy yang akan mengumumkan ke S2 boleh menggunakan lintar sepenuhnya gitu ya Pak Tommy ya. Ya, baik. Oke, jadi silakan tunggu aba-aba dari Pak Tommy. Ya. Baik. Tapi sambil itu mohon maaf Pak Tommy, ya nanti maksudnya yang dimaksud dengan form tadi seperti apa baik. mungkin informasikan ke saya. Baik, Ya, nanti kita bicarakan Pak. Nanti ya kita di WA group kan ada Pak Ahmad, Bu Tia, ada kita punya WA group. Oke. Puskom dan PSN. Ya. Baik, terima kasih Pak Tommy. Terima kasih, Bu. Silahkan yang ketiga, Giovanni Patricia, silahkan bertanya. Ya, siang Pak Tommy, Ibu Tia dan Pak Ahmad. Saya mau nanya, kebetulan saya mahasiswa S2 yang lagi jalanin tesis. Ini di sini saya tunjukin tampilan lintar saya dulu ya. Silakan. Nah, jadi tadi ini saya kan udah coba klik yang proposal judul ya. Nah, hasilnya tuh bentuknya kayak gini, Bu. Nah, apakah ini sedangkan saya sudah terdaftar di mata kuliah tesis seperti itu, Bu. Pesannya apa, Bu? Pesannya apa? Belum ada kode mata kuliah skripsi. Oke, ini saya koordinasi lagi. Mungkin informasikan juga dengan berarti S2 ya, Pak Tommy, kode mata kuliah skripsi tugas akhirnya apa gitu nanti saya perbaiki di situ, nanti tampilannya akan berubah. Oh iya. Saya salah nyatet kode skripsinya. Ya, baik, Pak. Oh iya. Nanti ada. Terus kemudian ini yang bagian bimbingan ini semester genap. Ya, betul. Ya. Berarti meskipun di sini kan statusnya kan extend ya, Bu ya. Berarti tetap hitungannya genap juga. Ya, tetap dari awal semester genap saja. Oh, baik-baik. Oke, yang ganjilnya nggak usah, yang kemarin nggak usah. Ya. Oke deh, Ibu. Berarti bukan dalam artian saya lanjut di semester 3 gitu, bukan kan, masih semester 2 berarti. Jadi ini sebenarnya pencatatan bimbingan yang biasanya lewat Gform, logbook, kita pindahkan ke lintar. Itu saja sebenarnya. Oh gitu. Oke deh Bu, kalau gitu. Ya udah, berarti itu yang judul itu berarti masih harus nanti akan diperbaiki dulu ya. Terima kasih deh, Bu, informasinya. Gitu. Iya, saya mau nanya itu doang, Bu ya. Makasih Bu, makasih Pak. Ya, baik, terima kasih informasinya ya. Kami nggak tahu kalau nggak dikasih tahu ya sama mahasiswa. Oke, keempat Katarina Shiroshi Sihombing, silakan Katarina. Ya, halo Bu, suara saya kedengaran ya Bu ya? Ya, terdengar. Oke, Bu, saya cuma mau konfirmasi aja kalau misalnya ada kendala, kita bisa hubungin kemana? Karena sebenarnya di lintar saya nama akunnya berbeda Bu, jadi akun maksud saya namanya tulisannya salah gitu. Oh, nama Katarina salah.
Iya. Salah, oke. Pak Ahmad boleh dibantu dijawab kalau ada masalah salah nama dan lain-lain, baiknya lewat Pak Yah. Ini S1 apa S2, Catherine? S2, Bu. S2. Kalau nama salah biasanya itu yang berhak merubah ya, Bu. Itu Biro Adak. Oke, baik. Nama siswanya salah ya? Iya, Pak. Jadi Tinggal- nama akun itu lintar bisa- saya tulisannya salah. Oh gitu. Iya. Bisa diinformasin akunnya apa, nanti kami cek. Atau nanti gini deh Pak Ahmad, Hmm. gini, kita biar pakai jalur yang resmi aja. Iya, boleh. Ini semua ada masalah seperti ini, nanti silahkan Catherine lapor ke Pak Yahya ya. Ya, ke Prodi dulu, nanti Prodi akan Pak Yahya meluruskan. yang akan lapor ke Puskom ya, karena kalau semuanya harus ke Pak Ahmad Iya, kan kasihan. satu. Karena Pak Ahmad ini menangani semua fakultas. Iya, betul. Biasanya gini Bu, nanti Pak Yahya ke Adak Bu, Adak yang akan merubah. Oke, baik. Lintar ya, walaupun Iya. akun lintar ya. Otomatis nanti Biro Adak merubah nama. Nama kan bukan akunnya yang salah kan, namanya ya? Iya, nama akun, Pak. Akun Nama lintar, akun Pak. apa nama mahasiswa? Nama saya di akun lintarnya tulisannya salah, Pak. Jadi harusnya Cat Harine, tulisnya C Hatrine. Oh gitu ya. Itu kan awalnya dari registrasi Biro Adak, mahasiswa ya? baru Pak, ya dari Adak ya Bu. Oke, Nanti baik. dari mereka aja, nanti mereka update, otomatis nanti di lintarnya akan berubah. Iya, baik. Baik, jadi saudara-saudara semua, tolong diperhatikan kalau ada masalah seperti ini, tolong lapor itu baiknya surat resmi ya. Surat resmi itu dalam arti email ke Pak Yahya sama S2 atau ya. kalau S2 ke Pak Yahya, atau nanti, tapi setelah email tetap harus telepon ke Pak Yahya ya. Nomor teleponnya Pak Yahya kan semua udah tahu ya. Kemudian kalau untuk S1 ke Pak Dadang ya. Nanti Pak Dadang atau Pak Yahya akan meluruskan ke Biro Adak. Ya, kalau urusan data ini Biro Adak bukan Pak Ahmad. Jadi nanti yang ngurus Biro Adak akan langsung nge-link ke Puskom. Demikian ya Catherine. Terima kasih Catherine. Iya Bu, terima kasih kembali. Terima kasih. Sekarang juga informasi Bu, Mas sosialisasi juga ke mahasiswa maupun S1 maupun S2. Biasanya kan kadang-kadang kalau passwordnya salah, itu biasanya WA-nya kemana-mana ya. Iya. Kan biasanya WA call center itu banyak. Silakan aja di lintar itu kan ada menu di bawahnya itu dia lupa password atau reset password permintaan. Jadi tinggal diklik aja di bagian lintar halaman depan sebelum login, itu ada linknya. Nanti ada masuk ke form online, tinggal dimasukin. Nanti keluhannya apa di situ? Lupa password atau reset Gmail dan sebagainya, klik simpen. Otomatis nanti dari kami ada masuk ke sistem kami gitu. Jadi saya informasi tambahan untuk para mahasiswa. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Baik, ada pertanyaan lagi? Bentar, ini saya kok tampilannya nggak bisa lihat semua ya. Oke, baik. Saya Butia. Oh, Bu Lita, monggo Bu Lita, silakan. Mohon maaf nggak buka kamera Butia. Pak Ahmad, selamat siang. Silakan ya Bu. Pak Ahmad, terima kasih banyak tadi sudah memberi hak ya untuk yang S1 ya Pak ya. Jadi ada Kak Prodi, Set Prodi, Koordinator Skripsi dan Pak Dadang ya Pak. Jadi ada 4. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya begini Pak Ahmad, untuk judul pada saat ini misalkan ada judul tertentu, tapi nanti setelah sidang skripsi, kemudian judul itu ternyata mengalami perubahan gitu Pak. Itu berarti bisa untuk memperbaikinya melalui proses yang sama seperti tadi Pak? Hak aksesnya masih pembimbing atau dari ini? Dari Prodi Bu, apa dari koordinator skripsi Bu yang rubah? Pembimbing ya Pak ya? Tetap pembimbing. Berarti nanti kami akan buka, tetap bisa dibuka. Sekarang kan gini, pada saat itu sudah dianggap layak sidang, pembimbing itu langsung terkunci, nggak bisa merubah lagi judul. Di sini setelah sidang pun masih ada perubahan ya? Tapi biasanya nggak banyak Pak, hanya 1-2 mahasiswa. Ya, berarti atau lebih baik gimana ya Bu Tia? Atau koordinator nggak apa-apa Bu, nanti kita buka aja. Jadi walaupun sudah layak di ini, nanti pembimbing tetap bisa merubah
Ya, Gitu. ya. Sekarang kan saya tutup kalau emang Ya. itu Ya. ternyata Baik, Pak. ada, Berarti saya lihat nanti sih, setelah sidang ya, Pak? iya di beberapa prodi juga ternyata ada kayak gitu, setelah sidang masih ada perubahan judul. Ya. Gitu. Nanti kita Ya. rubah Ada supaya 1-2 mahasiswa sih, Pak. Ya. ya nggak apa-apa. Nanti kita rubah supaya nanti Ya. merubah judul itu buat pembimbing itu bisa, walaupun dia udah dianggap udah maju sidang. Ya. Itu Bu. Baik. Bisa. Pak Ahmad, satu lagi ya, Pak. Ya, Untuk S1, Pak, rencananya akan dilaksanakan sidang itu 2 kali, Pak, dalam semester ini, yaitu bulan April dan bulan Juli. Untuk S1, Pak. Ya. Maksudnya satu orang itu 2 kali sidang atau satu kali sidang, tapi ada misalkan dari 303 mahasiswa, kami harapkan ada sebagian yang sudah sidang di April, Pak. Oh ya, nggak masalah sih, itu tinggal di set aja jadwalnya. Oh, bisa ya, Pak ya. Jadi bisa. tidak harus di akhir tidak semester harus maksudnya. betul ya. Baik, bisa. Pak. Berarti memungkinkan untuk 2 kali sidang dalam satu semester ya, Pak Ahmad. Baik, itu saja Pak Ahmad. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Tia. Ya, terima kasih Bu Lita. Baik, apakah masih ada yang bertanya? Ini saudara-saudara dan Bapak Ibu ada daftar hadir. Mana tadi? Oh ya, ada dari Pak Dadang, ini daftar hadir, jadi mohon semua yang hadir di ruangan ini berkenan mengisi daftar hadir ya. Sosialisasi bimbingan tugas akhir dari Pak Dadang di chat ya, di chat tolong diisi apa kegiatannya ya, jelas kegiatannya adalah sosialisasi lintar tugas akhir. Sosialisasi lintar tugas akhir. Tugas akhir itu macam-macam, ada yang tesis, ada yang skripsi, ada yang tugas akhir gitu ya Pak Ahmad. Makanya namanya tugas akhir aja ya. Oke. Baik, silakan diisi dulu sebelum kita tutup. Kelihatannya pertanyaannya juga sudah habis Pak Ahmad. Jadi saya pikir ini yang langkah pertama yang akan dilakukan adalah mahasiswa masing-masing mengajukan ya di lintar judul ya. Semua dimohon mengisi. Setelah itu nanti admin akan meng-ACC bahwa akan melaksanakan proses selanjutnya. Baru kemudian pembimbing bisa melihatnya dan meng-ACC setiap tulisan tiap bimbingan itu di-ACC atau tidak oleh dosen ya. Dan rencananya memang dosen pembimbing pertama nanti bisa lihat masukan dari pembimbing kedua. Begitu juga sebaliknya pembimbing 2 bisa melihat pembimbing apa yang disampaikan sebagai materi bimbingan oleh pembimbing kedua. Nah, kemudian proses selanjutnya seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Ahmad. Demikian saya pikir sudah cukup ya pertemuan hari ini. Kami semua mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ahmad selaku Kepala Pusat Komputer yang turun tangan sendiri sosialisasi ke Fakultas Psikologi. Ini luar biasa nih, terima kasih sekali Pak Ahmad. Ya, Bu, sama-sama. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir, juga mahasiswa ya, rekan-rekan mahasiswa S1, S2 yang sudah berkenan hadir sampai saat ini. Nah, saya sebenarnya perlu dokumentasi sebentar. Apakah boleh kita foto bersama sebentar? Selain ini tadi ya, selain daftar hadir, kalau bisa ada fotonya, kita akan lebih senang ya. Ya, silakan yang mau menyalakan kamera, kita sebentar saja kita abadikan pertemuan hari ini. Oke, terima kasih sekali. Baik, saya mulai foto dari slide pertama, ini ada 13 slide. 1, 2, 3. Saya buka slide kedua, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide kelima, sorry. Kemudian ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, dan terakhir ke-13. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Ahmad, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Ya, terima kasih. Silakan yang pegang Zoom, Bu ini ya, Bu Iput boleh dimatikan, silakan. Ya, selamat sore. Terima kasih Bu, Bapak.
Terima kasih. Terima kasih Bu Tia, Pak Tommy, Pak Ahmad. Terima kasih Mbak Umi. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Terima kasih, Pak Ahmad.